Sebenarnya mau nggak mau harus setuju karena emang keadaannya seperti ini dan nggak bisa dipaksakan juga untuk kuliah offline. Saya setuju dengan adanya kuliah daring, karena di masa pandemi ini kita harus mematuhi himbauan yang telah diedarkan, yaitu adanya larangan untuk berkumpul dalam jumlah yang banyak. Nah, dengan adanya kuliah daring ini, kita tetap bisa melakukan kegiatan perkuliahan, namun tidak secara langsung atau tatap muka, namun melalui online. Ya mau nggak mau harus setuju lah, emang ini kondisinya lagi seperti ini, kita semua emang terpaksa buat tetap di rumah semua, jadi nggak bisa kalau kita semua ngelakuin kuliah offline demi kesehatan kita semua, ya kan? Saya setuju. Untuk kuliah daring sendiri, saya pribadi setuju gitu, karena di masa pandemi COVID-19 ini kita harus melakukan physical distancing, dan agar tidak berinteraksi secara langsung ya kita mau tidak mau harus kuliah daring gitu. Sebenarnya sebelum fase pandemi di UNS itu telah dibuat aturan baru bahwa perkuliahan itu adalah kombinasi antara daring dan luring, di mana daringnya paling tidak mencapai porsi 40%. Mengapa demikian? Karena ini untuk memperkaya wawasan mahasiswa, bukan hanya di kelas, mungkin ada bentuk penugasan yang lain dan seterusnya. Nah, dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau kelas itu ditiadakan dan kemudian kuliahnya harus daring. Oleh karena itu ya saya setuju dengan konsep kuliah daring ini, walaupun nanti memang harus ada beberapa penyempurnaan. Terima kasih. Berkaitan dengan kuliah daring, pada prinsipnya saya setuju 100% selama masa pandemi COVID-19 ini. Karena memang tidak ada pilihan lain kecuali dengan kuliah daring itu sebagai sarana PBM saat ini. Sementara kalau nanti sudah kembali normal, maka kita bisa kembali kuliah secara konvensional dengan offline, walaupun kemungkinan masih dikombinasi dengan kuliah secara online sekitar 30-40%. Menurut saya belum efektif. Banyak metode pembelajaran dan kebijakan pihak kampus yang harus diperbaiki. Nah, untuk soal efektif atau tidak efektif ya, menurut saya pribadi ya kurang efektif gitu. Karena apa? Karena di kuliah daring ini kita tidak disuruh tatap muka secara langsung, berinteraksi secara langsung dengan pengajar atau dosen, sehingga ya pembelajaran kurang interaktif aja. Dan juga ada beberapa kasus di beberapa mata kuliah ya, mata kuliah itu pun juga hanya melakukan penugasan gitu dalam tugasnya, sehingga ilmu yang diserap pun ya kurang maksimal. Kalau mau jujur belum sih, kadang tuh aku ngerasa kalau beberapa materi emang lebih gampang masuk kalau dijelasin secara langsung. Jadi kalau ngejelasin secara daring itu emang masih agak nggak bisa. Mungkin emang kitanya yang belum kebiasaan sama sistem kuliah daring, atau emang dari sistemnya yang ada kesalahan. Tapi emang kadang menurut aku bisa lebih dapat banyak dari kuliah offline daripada kuliah online. Dan ngomong-ngomong tentang masalah, di sini kadang aku juga nemu beberapa dosen itu yang jadwalnya kuliah online mereka malah nggak ngajar. Jadi mereka lebih suka ngasih tugas daripada ngasih kita kuliah. Jadi ini aku tunjukin tugas dari satu dosen. Ini semua tugas dari satu dosen, ini dari satu mata kuliah. Tugasnya segini. Jadi dia nggak pernah ngajar, tapi malah ngasihin tugas sebanyak itu buat satu semester. Ya nggak masalah sih kalau emang dosen maunya ngasih tugas. Kadang emang kuliah offline aja kita juga dikasih tugas. Tapi yang aku permasalahin di sini dosennya itu nggak pernah ngajar. Jadi bukannya ngasih kita kuliah, tapi malah satu semester itu isinya tugas semua. Tentang efektivitas kuliah daring saat ini, terus terang karena belum ada persiapan yang matang atau karena ada keterpaksaan, maka menurut saya efektivitas kuliah daring kali ini baru sekitar 60-65%. Ya, karena memang belum ada persiapan baik dosen maupun mahasiswa, sehingga memang masih sedikit di sana sini masih ada kekurangan. Ya untuk kuliah daring, semisal semester masih kuliah daring, ya sebenarnya tidak masalah sih, karena
ya mau tidak mau kita harus melakukan hal itu gitu, karena kita sendiri di Indonesia kurva penyebab penyakit COVID-19 ini terus meningkat. Nah sehingga kita tidak tahu itu kondisi Indonesia ke depan, semester depan itu akan seperti apa ya. Untuk menanggulangi dan mencoba mengikhtiarkan untuk mengurangi penyebab penyakit ini, ya kita dengan kuliah daring gitu, mau tidak mau. Kalau tanggapan saya sendiri sih sedih sih, tapi mau nggak mau harus mengikuti kebijakan juga, karena kalau emang yang terbaik seperti itu, daripada terjadi apa-apa ketika offline, mending secara daring dulu agar semua udah tenang baru offline. Menurut saya sangat disayangkan dengan adanya perpanjangan masa kuliah daring ini, karena semakin lama kuliah daring ini, maka kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman atau berkegiatan di dalam kampus. Tetapi dengan adanya kondisi seperti ini, kita harus memaklumi dan harus melaksanakan kuliah daring hingga waktu yang telah membaik. Jika memang diperpanjang itu adalah pilihan dengan risiko terkecil berkaitan dengan penularan wabah, maka ya sebaiknya ya diperpanjang, tidak apa-apa ya. Jadi harapan kita sih sebenarnya tidak seluruh semester itu kuliahnya hanya daring, tapi ada perubahan kondisi sehingga kita bisa kuliah luring. Misalnya seperti aturan di UNS itu paling tidak ya 60% itu bisa luring ya, 40% daring, atau sebaliknya tidak apa-apa dalam kondisi seperti ini. Tapi intinya bahwa pilihan diperpanjang tadi memang dalam kondisi darurat itu tidak masalah, sambil berbenah di sana sini baik universitasnya, baik dosennya maupun mahasiswanya. Ya, kuliah daring sangat membosankan karena tata cara penyampaian materinya pun kadang sulit untuk ditangkap oleh mahasiswa. Saran saya, baik pengajar maupun mahasiswa harus bisa memahami bagaimana tata cara kuliah daring agar pengajar dapat menyampaikan materi dengan benar dan tidak monoton, dan mahasiswa pun bisa menangkap materi secara baik dan benar. Saran mungkin dari aku, yang pertama itu dosen atau pengajar perlu mengkaji ulang platform atau media pembelajaran yang digunakan. Terus yang kedua, penyesuaian UKT terhadap fasilitas yang didapatkan dan kepada mahasiswa yang ekonominya terdampak. Yang utama sih menurut saya memberi pengertian kepada dosen, kayak misal harus jangan terlalu banyak memberikan tugas, tapi juga bisa menjelaskan gitu loh, nggak cuma tugas doang. Mahasiswa juga nggak tahu apa-apa, misal ujian tidak open book juga mungkin nggak tahu apa-apa gitu loh. Dari daring pun juga susah untuk belajar. Ya udah, sarannya yang bisa aku berikan mungkin lebih berinovasi lagi, memperbaiki sistem perkuliahan daring ini. Mungkin bisa diperbaiki lagi sistem bagaimana kita bisa melakukan perkuliahan daring itu lebih kondusif, lebih efektif. Soalnya selama ini yang aku rasain, yang aku dapat dari kuliah offline itu lebih banyak daripada kuliah daring. Nah, untuk tips dan saran kebijakan untuk kuliah daring, sebenarnya ada beberapa saran sih kalau dari aku pribadi. Yang pertama adalah butuh nih aturan yang jelas dalam kuliah daring, sehingga tidak ada nih dalam kuliah daring tuh di jam-jam yang kurang efektif, misal di malam hari. Kan ada tuh beberapa kasus kuliah malam, atau misal mungkin di hari libur dan lain-lain. Nah, harapannya dengan adanya aturan yang jelas kepada para pengajar juga, terus kepada mahasiswa, sehingga juga keberjalanan kuliah daring ini bisa tertib. Terus yang kedua, nah ini ya aku harapan sih, ini harapan ya, kebijakan untuk bantuan pulsanya tambahin lah, masa cuma 50.000 doang gitu kan. Ya jujur sih buat beberapa provider kurang lah. Masalahnya kan universitas lainnya aja bisa loh 10 GB lebih, masa UNS nggak bisa ya? Kan Wordcast University. Terkait dengan kebijakan kuliah daring selanjutnya, kalau memang masih akan dilakukan, maka memang perlu perencanaan yang matang. Antara lain, mungkin dosen perlu dilatih untuk menggunakan aplikasi kuliah daring secara matang dan menggunakan berbagai pilihan aplikasi yang sesuai.
Kemudian karyawan juga demikian, perlu dilatih bagaimana melayani dosen dan mahasiswa dengan baik secara daring. Itu perlu ada pelatihan khusus. Di samping itu juga perlu adanya fasilitas dari fakultas maupun universitas terkait dengan kuliah daring, ya, sehingga semua bisa melaksanakan dengan baik dan efektif dan efisien. Untuk saran dan kebijakan, saya ada 3. Yang pertama adalah berkaitan dengan kesiapan pelaku pembelajaran, yaitu dosen dan mahasiswanya. Jadi permasalahan di dosen itu adalah biasanya berkaitan dengan kesiapan menggunakan teknologi pembelajaran gitu ya. Jadi saya kira kalau dosen-dosen yang muda yang mereka sudah mengenal teknologi multimedia itu tidak masalah, mereka bahkan bisa meng-create sistem-sistem yang cantik, yang menarik gitu. Tapi bagi dosen-dosen yang sepuh itu mungkin perlu ada pembelajaran tentang mulai dari pengenalan sampai pada strategi menggunakan multimedia untuk pembelajaran gitu. Untuk mahasiswa, kaitannya mungkin mahasiswa yang berada di rumah, di domisili masing-masing, itu kan kondisinya berbeda, ada yang di kota yang sangat mudah untuk menerima sinyal, tapi ada juga yang di pelosok, di puncak gunung yang sangat susah untuk menerima sinyal, sehingga mahasiswa pun juga harus mencari tempat terbaik sehingga dia bisa mengikuti kuliah secara daring gitu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kebijakan institusi gitu ya. Jadi mestinya institusi itu yang pertama dia menguatkan bandwidth-nya di kampus ya. Sehingga misalnya dosen ingin memberikan pembelajaran di kampus, kalau dia sendiri kan tidak apa-apa ke kampus gitu ya, di ruangannya kondisi sinyal kuat, maka dia bisa memberikan menyampaikan materi dengan baik gitu. Dan jika nanti mahasiswa sudah bertahap sudah mulai ke kampus tapi tidak dalam kelas full, sebagian ada di luar kelas, maka kuliah itu bisa dilaksanakan secara kombinasi begitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seyogianya institusi ini nego dengan provider, dengan penyedia lainnya berkaitan dengan biaya perkuliahan daring gitu ya. Ya kalau misalnya bisa Sepada itu nampaknya seluruh materi yang di Sepada itu bisa dilihat secara gratis misalnya gitu ya, atau bahkan bisa nego dengan YouTube kalau materi dan modul mahasiswa itu oleh dosen diunggah di YouTube, maka mahasiswa bisa mendownload atau melihat itu di YouTube secara gratis atau ada diskon atau bagaimana, termasuk juga kebijakan bantuan kepada mahasiswa untuk pembelian pulsa. Saya kira itu. Lalu kemudian yang terakhir adalah kebijakan proses perkuliahan gitu ya. Jadi kan kalau daring ini jangan lagi bicara tentang mahasiswa yang tidak tepat waktu, yang datangnya telat kemudian disanksi, sebenarnya tidak ke sana arahnya, tetapi lebih pada apakah kompetensi dasar yang ingin dicapai itu bisa terwujud begitu. Ya. Kalau materi itu disampaikan lewat YouTube, maka sebenarnya tidak perlu ada kuliah secara formal, tapi cukup mahasiswa melaporkan bahwa pada tanggal sekian dia sudah mengikuti perkuliahan itu, ditunjukkan bukti-buktinya, lalu kemudian setiap materi pembelajaran itu ada tugas yang menarik begitu untuk membuktikan bahwa mahasiswa memang telah menguasai materinya gitu. Jadi 3 hal ini saya kira bisa dipakai untuk perbaikan kuliah daring ke depannya. Terima kasih.